Bayangkan dunia sebagai lautan luas, penuh gelombang yang datang tanpa bisa kita tebak. Kadang tenang, kadang menggulung tinggi, siap menelan kapal-kapal kecil yang melintas. Di tengah lautan itulah manusia berlayar, membawa harapan, cinta, ketakutan, dan mimpi-mimpinya. Tapi seberapa sering kita lupa bahwa kita tidak bisa mengatur gelombang. Kita hanya bisa belajar mengendalikan layar. Inilah pertanyaan kuno yang terus bergaung dari zaman ke zaman. Apakah mungkin menemukan kedamaian sejati dalam dunia yang terus berubah? Dalam tubuh yang fana, dalam hubungan yang tak pasti, dan dalam nasib yang kerap mengejutkan kita tanpa ampun. Di tengah ketidakpastian itulah muncul suara dari masa lalu. Epictetus, seorang filsuf yang tidak lahir dari istana, tapi dari perbudakan. Hidupnya bukan kisah gemerlap, melainkan perjalanan yang syarat luka dan keterbatasan. Namun justru dari ruang-ruang sempit itulah ia menemukan keluasan, bahwa kebebasan sejati bukan tentang apa yang terjadi di luar diri kita, melainkan tentang bagaimana kita menanggapi semua itu di dalam hati. Filsafat yang diajarkannya bukan untuk menghibur, bukan untuk merayu dengan janji manis, tapi untuk menyentak jiwa dan menantang kita menatap hidup secara jujur. Tidak ada ruang untuk pura-pura kuat, tidak ada tempat untuk harapan kosong. Yang ada hanyalah keberanian untuk melihat apa adanya dan memilih untuk tetap tenang, bahkan ketika dunia tampak membara. Dalam pendalaman ini, kita akan menelusuri ajaran-ajarannya yang tajam dan tanpa kompromi, tentang penderitaan, keterikatan, dan kekuatan mengubah pikiran kita sendiri. Ini bukan jalan yang mudah, tapi mungkin, justru karena itu, jalan ini layak dijalani. Karena, seperti kata Epictetus, bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu manusia, melainkan pendapat mereka tentang hal-hal itu. Maka, jika kita ingin damai, mungkin sudah saatnya kita mulai memeriksa cara kita memandang dunia, bukan dunia itu sendiri. Bagian 1. Siapa Epictetus dan apa tujuan filsafatnya? Jika kita membayangkan seorang filsuf, mungkin yang terlintas adalah sosok tua bijak yang mengajar dari ruang akademis yang megah, dikelilingi oleh murid-murid terpandang. Namun Epictetus memulai hidupnya jauh dari gambaran itu. Ia lahir sekitar tahun 50 Masehi, bukan sebagai orang bebas, melainkan sebagai budak di Hierapolis, sebuah kota kuno di wilayah yang kini dikenal sebagai Turki. Bahkan namanya sendiri, Epictetus, berarti yang dimiliki atau milik seseorang. Sebuah tanda bahwa ia bukan hanya kehilangan hak, tapi juga identitas pribadinya sejak awal. Namun dari keadaan yang keras itu, muncul sebuah kekuatan jiwa yang luar biasa. Epictetus tidak membiarkan keadaannya mendefinisikan siapa dirinya. Justru dari keterbatasan itulah ia mulai bertanya, apa yang sebenarnya bisa dikendalikan oleh manusia? Apa yang membuat hidup berarti, bahkan di tengah penderitaan? Dan pertanyaan-pertanyaan inilah yang membawanya ke pelukan filsafat Stoik. Setelah dibebaskan dari perbudakan, Epictetus menuntut ilmu di bawah bimbingan Musonius Rufus, seorang filsuf Stoik ternama di Roma. Di sanalah ia mulai mengasah cara pandangnya yang tajam dan gaya pengajarannya yang lugas. Tapi tak lama kemudian, Kaisar Domitian menganggap para filsuf sebagai ancaman bagi kekuasaan dan melarang mereka mengajar di Roma. Epictetus pun diusir dan akhirnya menetap di Nikopolis, di mana ia mendirikan sekolah filsafat sendiri, sebuah tempat sederhana yang menarik banyak murid dari berbagai penjuru. Yang menarik, Epictetus tidak pernah menulis ajarannya. Semua yang kita ketahui hari ini tentang pemikirannya berasal dari catatan muridnya, Arrian, yang dengan setia mendokumentasikan pengajaran sang guru dalam dua karya besar, Discourses dan Enchiridion. Karya-karya ini bukan kumpulan teori kering,
tetapi refleksi hidup dari seseorang yang benar-benar mempraktikkan apa yang ia ajarkan. Filsafat bagi Epictetus bukan hiasan intelektual. Ia bukan sekadar bahan diskusi di ruang seminar. Filsafat, menurutnya, adalah latihan spiritual. Sebuah seni untuk hidup selaras dengan alam dan kehendak ilahi yang hanya bisa dicapai melalui penguasaan batin dan kejernihan pikiran. Dalam kata-katanya, jika Anda ingin maju, buanglah anggapan bahwa Anda sudah tahu sesuatu. Belajarlah menerima bahwa Anda sesungguhnya bodoh dan belum tahu apa-apa. Filsafat harus dijalani, bukan hanya dipahami. Apa yang membuat ajaran Epictetus berbeda dari filsuf lainnya adalah ketegasannya. Ia tidak memberi banyak ruang untuk kompromi. Bagi Epictetus, jika kita benar-benar ingin bebas, maka kita harus bersedia melepaskan semua keterikatan pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ini bukan karena ia tak punya hati, melainkan karena ia paham betul bahwa ketergantungan pada hal-hal duniawi, harta, status, bahkan orang-orang terkasih akan selalu menjadi sumber penderitaan. Jalan menuju kedamaian hanya bisa dilalui dengan keberanian untuk melepaskan dan kekuatan untuk fokus pada apa yang sungguh bisa kita kendalikan, pikiran dan sikap kita sendiri. Ia pun tidak peduli apakah ajarannya nyaman didengar. Epictetus tidak berusaha membuat hidup terasa lebih mudah. Ia hanya ingin mengajarkan bagaimana cara hidup yang benar, walau itu berarti harus menantang semua ilusi yang kita peluk erat selama ini. Ia ibarat seorang tabib yang tak segan mengamputasi luka agar pasien selamat, keras, tapi demi kebaikan. Melalui ajarannya, kita dikenalkan pada konsep penting dalam stoikisme, dichotomy of control. Sebuah pembagian tajam antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan yang tidak. Dan dalam pandangan Epictetus, kebebasan sejati hanya bisa diraih jika kita mengarahkan seluruh energi dan perhatian kita pada wilayah yang benar-benar bisa kita kuasai. Sisanya, kita belajar untuk menerima. Dalam dunia modern yang penuh tuntutan dan tekanan sosial, ajaran Epictetus justru terasa semakin relevan. Di saat banyak orang mencari kedamaian lewat pelarian, hiburan, atau pencapaian eksternal, Epictetus mengajak kita untuk menengok ke dalam. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu nilai, apa yang kamu inginkan. Dan dari sanalah perubahan dimulai, bukan dari dunia, tapi dari dalam diri. Filsafat Epictetus bukan untuk mereka yang ingin hidup nyaman. Ia ditujukan bagi mereka yang ingin hidup dengan keberanian, kejujuran, dan keteguhan hati. Dan mungkin, dalam dunia yang terus berubah dan tak pasti, itulah satu-satunya bentuk kebebasan yang bisa benar-benar kita miliki. Bagian 2. Akar penderitaan menurut Epictetus. Penderitaan seringkali datang tanpa mengetuk pintu. Ia menyelinap dalam berbagai bentuk. Kehilangan, pengkhianatan, kegagalan, penyakit, kesepian, atau kemarahan yang membara saat kita merasa tidak diperlakukan dengan adil. Kita pun bertanya-tanya, mengapa hidup terasa begitu menyakitkan? Apa penyebab sebenarnya dari semua gejolak batin yang kita alami? Epictetus menjawab pertanyaan ini dengan satu pandangan yang mencengangkan sekaligus menyadarkan. Penderitaan tidak berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari cara kita memandang peristiwa tersebut. Bukan dunia luar yang melukai kita, tapi pikiran kita tentang dunia luar itulah yang menciptakan luka. Dalam kerangka berpikir stoik, Epictetus menggarisbawahi bahwa setiap kali kita mengalami suatu kejadian, secara otomatis kita memberinya penilaian. Penilaian ini seringkali berlangsung sangat cepat dan nyaris tak disadari. Namun justru dari sanalah segala rasa sakit, marah, kecewa, dan takut bermula. Kita tidak hanya melihat kenyataan, kita menafsirkannya,
lalu memutuskan apakah itu baik, buruk, menyenangkan, atau mengancam. Dan penilaian ini membentuk emosi kita. Sebagai contoh sederhana, bayangkan kamu melihat seekor laba-laba kecil di sudut kamar. Seekor makhluk tak bersalah itu tidak berbahaya, tidak menyerang, bahkan mungkin justru takut padamu. Tapi, jika di dalam pikiranmu muncul penilaian bahwa laba-laba itu menakutkan, maka tubuhmu merespon dengan rasa takut. Kamu gemetar, menjauh, atau bahkan menjerit. Maka yang membuatmu takut bukan laba-laba itu sendiri, tapi penilaianmu tentangnya. Begitu pula dalam peristiwa yang lebih besar. Ketika kita kehilangan uang dalam investasi, kita bisa merasa sangat hancur. Bukan karena angka yang berkurang di rekening, tetapi karena kita melekatkan nilai berlebih pada uang tersebut, pada harapan yang dibangun di atasnya. Kita menilai uang itu sebagai simbol keamanan, status, atau harga diri. Maka ketika hilang, yang terluka bukan hanya dompet kita, tapi juga ego dan mimpi yang terlanjur melekat padanya. Epictetus menggambarkan ini dengan istilah kesan awal atau impressions, segala yang kita terima melalui panca indera dan pikiran kita saat berhadapan dengan dunia. Tapi tidak semua kesan itu masuk akal. Ada kesan yang bersifat objektif, seperti ketika kita melihat cahaya dan tahu bahwa hari telah siang. Tapi ada juga kesan yang keliru, seperti ketika kita mengira bahwa seorang teman yang terlambat membalas pesan pasti sedang marah pada kita, padahal bisa saja ia hanya sibuk. Sayangnya, manusia cenderung bereaksi bukan berdasarkan kenyataan, tapi berdasarkan tafsirannya tentang kenyataan. Dan tafsiran itu dibentuk oleh banyak hal. Pengalaman masa lalu, ketakutan tersembunyi, nilai-nilai sosial, dan keyakinan pribadi. Semakin kuat kita melekat pada tafsiran yang salah, semakin besar kemungkinan kita tersiksa oleh kenyataan yang tak sesuai dengan harapan kita. Dalam dunia Stoik, dua kekuatan besar yang muncul dari penilaian ini adalah desire, keinginan, dan aversion, keengganan atau penolakan. Keinginan muncul ketika kita menilai sesuatu sebagai menyenangkan atau berharga, dan kita pun mengharapkannya terjadi. Sementara keengganan muncul ketika kita menilai sesuatu sebagai buruk atau menyakitkan, dan kita berusaha menghindarinya. Kedua kekuatan ini tampaknya alami dan manusiawi, tapi di mata Epictetus, mereka juga adalah benih dari penderitaan. Karena ketika kita menginginkan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, entah itu pujian, kekayaan, perlakuan baik dari orang lain, atau bahkan hidup yang bebas dari kesalahan orang lain, dan dunia tak memberikan itu kepada kita, maka kecewa dan frustrasi pun muncul. Begitu juga saat kita sangat ingin menghindari sesuatu yang tak terhindarkan, seperti sakit hati, penghinaan, atau kehilangan orang tercinta. Kita justru memperbesar luka ketika hal itu benar-benar terjadi. Cobalah renungkan pengalaman sehari-hari, misalnya saat seseorang memotong jalanmu di lalu lintas. Apakah kamu marah karena tindakan itu sendiri, atau karena dalam dirimu ada keinginan agar semua orang berkendara sopan dan tertib? Bukankah kemarahan itu muncul karena realitas tidak sesuai dengan skenario yang kamu harapkan? Menurut Epictetus, disinilah letak masalah kita. Kita menuntut dunia untuk berjalan sesuai keinginan kita, padahal dunia tidak tunduk pada kemauan individu. Kita mengira bahwa kebahagiaan datang dari mendapatkan apa yang kita inginkan dan menghindari apa yang kita benci. Tapi kenyataan hidup tidak selalu memihak keinginan kita. Dunia berjalan sesuai ritmenya sendiri. Maka, jika kita terus bergantung pada dunia luar untuk merasa damai, kita seperti sedang berdiri di atas kapal rapuh di tengah badai. Setiap ombak akan mengguncang kita. Setiap perubahan arah angin akan membuat kita kehilangan arah. Epictetus ingin mengajarkan kepada kita bahwa satu-satunya tanah yang kokoh untuk berpijak adalah batin kita sendiri.
Kesadaran bahwa penderitaan berasal dari dalam, dari cara kita memandang sesuatu, bukan dari sesuatu itu sendiri, adalah titik balik dalam perjalanan menuju ketenangan. Ini bukan sekadar teori, tapi dasar untuk membangun kehidupan yang tidak mudah goyah oleh perubahan nasib, kehilangan, atau kekecewaan. Dan justru dari sinilah kita akan melangkah ke pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana mengatasi penderitaan dengan mengubah arah pandangan kita, bukan arah angin. Bagian berikutnya akan membawa kita lebih jauh ke dalam pemahaman tentang bagaimana keinginan dan keengganan, jika tidak diarahkan dengan bijak, bisa menjadi akar dari semua gejolak batin. Bagian 3. Keinginan dan keengganan. Dua sumber gejolak batin. Manusia adalah makhluk yang digerakkan oleh keinginan dan keengganan. Kita menginginkan yang menyenangkan, menghindari yang menyakitkan. Kita mendambakan pujian, kenyamanan, cinta, kekayaan, dan kebahagiaan. Sebaliknya, kita menolak rasa sakit, penghinaan, kesedihan, kemiskinan, dan penderitaan. Di permukaan, ini tampak alami, bahkan tampak masuk akal. Siapa yang tidak ingin bahagia dan bebas dari derita? Namun, dalam pandangan Epictetus, justru disitulah jebakan yang tersembunyi. Ketika keinginan dan keengganan diarahkan pada hal-hal yang tidak berada dalam kendali kita, maka keduanya menjadi benih dari segala kekacauan batin. Sebab semakin kita mendambakan sesuatu yang tak pasti, semakin kita membuka diri pada kekecewaan. Dan semakin kita membenci sesuatu yang tak terhindarkan, semakin kita terperangkap dalam ketakutan. Epictetus menyingkapkan bahwa keinginan, desire, dan keengganan, aversion, tidak salah dengan sendirinya. Mereka adalah bagian dari kodrat manusia. Namun kekeliruan terjadi ketika kita menaruh keinginan dan keengganan itu pada hal-hal eksternal, seperti pendapat orang lain, perubahan cuaca, sikap pasangan, hasil usaha, bahkan hidup dan mati. Semua itu adalah bagian dari dunia luar yang tak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Dan ketika kita meletakkan harapan dan ketakutan pada sesuatu yang tidak kita miliki kuasa atasnya, maka kita menyerahkan nasib emosional kita kepada dunia yang tidak pernah stabil. Ambil contoh sederhana. Seseorang ingin selalu diperlakukan dengan sopan di jalan raya. Ia memiliki keinginan kuat untuk mengalami perjalanan yang tertib dan aman. Tapi lalu datanglah pengemudi yang sembrono, yang memotong jalur tanpa memberi tanda. Maka amarah pun meledak. Tetapi, apakah kemarahan itu muncul karena tindakan si pengemudi? Tidak sepenuhnya. Yang membuat marah adalah karena keinginan agar semua orang berkendara dengan etika tidak terpenuhi. Dan karena ada keengganan yang kuat terhadap tindakan tidak sopan, kemarahan menjadi respons alami dari benturan antara harapan dan realitas. Sekarang bayangkan jika kita menghadapi setiap aspek hidup dengan pola yang sama. Kita menginginkan pasangan yang selalu setia, teman yang tidak pernah mengecewakan, tubuh yang tidak pernah sakit, cuaca yang selalu bersahabat, karier yang mulus tanpa rintangan. Setiap kali kenyataan tak berjalan sesuai harapan itu, kita akan terluka. Kita akan terus hidup dalam ketegangan antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang sedang terjadi. Dalam jurang itulah penderitaan lahir. Epictetus mengajukan pertanyaan yang tajam namun sederhana. Apakah kamu ingin bergantung pada sesuatu yang tidak dapat kamu kendalikan? Apakah kamu ingin hidup sebagai budak dari dunia luar? Karena itulah, ia menyarankan agar kita mulai mengarahkan keinginan dan keengganan kita kepada satu-satunya wilayah yang sepenuhnya bisa kita kuasai, yakni diri kita sendiri, khususnya pikiran, nilai, dan tindakan kita. Bagi Epictetus, kebajikan, yakni hidup sesuai dengan akal budi dan selaras dengan hukum alam, adalah satu-satunya hal yang layak untuk diinginkan.
karena kebajikan berada sepenuhnya dalam kuasa kita. Kita bisa memilih untuk bersikap sabar, jujur, sederhana, pemberani, tanpa harus menunggu dunia berubah. Sebaliknya, kita juga patut menghindari keburukan, seperti kemarahan yang tidak terkendali, keserakahan, kebohongan, karena hal-hal itu lahir dari dalam diri dan dapat dikendalikan oleh kehendak kita sendiri. Dengan kata lain, arahkanlah keinginanmu pada sesuatu yang pasti bisa kau capai, yakni menjadi manusia yang lebih baik. Dan arahkanlah keenggananmu pada hal-hal yang benar-benar dalam kuasamu untuk ditolak, yakni dorongan-dorongan batin yang menjauhkanmu dari kebajikan. Maka dengan begitu, kata Epictetus, kamu akan terbebas dari penderitaan yang sia-sia. Namun ketika keinginan dan keengganan diarahkan ke hal-hal eksternal, kesehatan, kekayaan, hubungan, penghormatan, maka kamu meletakkan harga dirimu di tangan nasib, dan nasib tidak pernah menjanjikan keadilan. Ia bergerak sesukanya, seperti angin yang tak bisa dipaksa untuk berhembus ke arah tertentu. Dalam Discourses, Epictetus dengan lantang berkata, "Jika engkau menggantungkan keinginan dan keenggananmu pada kekayaan dan harta, maka engkau akan kecewa ketika keinginanmu tak terpenuhi dan jatuh ke dalam hal-hal yang kamu takuti. Jika engkau menggantungkan pada kesehatan, jabatan, atau kehormatan, maka engkau sedang menabur benih kesengsaraan. Bahkan jika engkau menggantungkan pada anak-anakmu, pasanganmu, atau teman-temanmu, engkau tetap sedang berdiri di tepi jurang." Ini adalah pesan yang menyakitkan, apalagi bagi mereka yang tumbuh dengan keyakinan bahwa cinta dan harapan kepada orang-orang terkasih adalah sumber kebahagiaan. Tapi, Epictetus tidak sedang menganjurkan kita menjadi dingin atau menjauh dari cinta. Ia hanya mengingatkan, cinta yang penuh keterikatan bisa menjadi pintu menuju penderitaan terdalam. Dan satu-satunya cara untuk mencintai tanpa terikat adalah dengan menyadari bahwa segala sesuatu yang kita cintai adalah rapuh, fana, dan tidak sepenuhnya berada dalam genggaman kita. Bukan berarti kita tidak boleh menginginkan hal-hal baik dalam hidup, namun kita harus menginginkannya dengan bijak, tanpa menggantungkan kebahagiaan kita padanya. Bukan berarti kita tidak boleh menolak penderitaan, tetapi kita harus menghadapinya dengan keberanian, bukan dengan ketakutan yang melemahkan. Dengan meletakkan keinginan dan keengganan kita pada tempat yang benar, yakni dalam wilayah kendali batin, kita mulai menyusun dasar bagi kehidupan yang stabil dan damai. Karena ketika kita tidak lagi dipermainkan oleh apa yang terjadi di luar, kita pun menjadi penguasa sejati atas diri kita sendiri. Inilah langkah penting dalam membangun ketenangan sejati. Membebaskan diri dari ilusi bahwa dunia harus selalu memberi kita apa yang kita mau, dan mulai hidup dengan kesadaran bahwa keinginan dan penolakan yang tidak bijak hanyalah akar dari semua gejolak batin yang kita alami. Pada bagian berikutnya, kita akan menyelami bagaimana Epictetus mengajak kita melepaskan ketergantungan terhadap hal-hal di luar kendali, dan bagaimana langkah ini menjadi pondasi bagi kebebasan batin yang tak tergoyahkan. Bagian 4. Melepaskan ketergantungan pada hal-hal di luar kendali. Bayangkan kamu menggenggam segenggam pasir di telapak tanganmu. Semakin erat kamu menggenggamnya, semakin banyak butiran pasir yang terlepas di antara celah-celah jari. Seperti itulah keterikatan. Semakin kita melekat pada sesuatu, semakin besar rasa takut akan kehilangan, dan pada akhirnya, semakin besar penderitaan saat hal itu benar-benar pergi. Inilah yang disoroti Epictetus dengan terang. Penderitaan seringkali bukan berasal dari kehilangan itu sendiri, melainkan dari keterikatan yang kita bentuk terhadap sesuatu yang tidak pernah benar-benar kita kuasai. Dalam pandangan Stoik, dan khususnya menurut Epictetus,
Kehidupan ini dipenuhi oleh hal-hal yang berada di luar kuasa kita, kekayaan, jabatan, kesehatan, reputasi, bahkan orang-orang terkasih. Dunia ini ibarat panggung besar, dan kita hanyalah aktor yang memainkan peran sesuai skenario yang tidak kita tulis sendiri. Jika kita berharap bahwa panggung itu akan selalu adil, alur cerita akan selalu berpihak, dan para aktor lainnya akan selalu sesuai ekspektasi kita, maka kita sedang menggantungkan kedamaian batin pada sesuatu yang tidak pernah bisa dijamin. Epictetus menyebut hal-hal di luar kendali kita sebagai externals. Ia menyebutnya lemah, fana, dan dikuasai oleh takdir. Dan ia mengingatkan bahwa siapapun yang mengaitkan nilai dirinya dengan externals sama saja menyerahkan hidupnya kepada kekuasaan yang tak menentu. Ibarat daun yang ditiup angin, tak punya pijakan, tak punya arah. Kita mungkin mencintai pasangan, anak, orang tua, atau sahabat kita dengan sepenuh hati. Tapi cinta yang membabi buta, yang penuh dengan keinginan agar mereka tidak pernah pergi, tidak pernah berubah, atau selalu membalas cinta kita dengan cara yang kita harapkan, adalah bentuk keterikatan yang akan membawa luka dalam. Sebab kenyataannya, mereka adalah manusia bebas, fana, dan sewaktu-waktu bisa berubah, pergi, atau hilang dari hidup kita. Bukan karena kita tidak cukup mencintai, tetapi karena kita tidak pernah memiliki kuasa penuh atas mereka. Epictetus menekankan hal ini dengan cara yang kadang terasa tajam dan menyakitkan. Ia berkata, "Berhentilah memberikan nilai berlebih pada benda-benda yang bisa dicuri darimu. Jika seseorang mencuri bajumu dan kamu marah, itu karena kamu menilai bajumu terlalu tinggi. Jika seseorang merebut istrimu dan kamu hancur, itu karena kamu terlalu melekat pada kecantikannya. Jika kamu ingin bebas, berhentilah melekat pada apa yang tidak berada dalam kekuasaanmu." Kata-katanya keras, bahkan mungkin terasa kejam. Namun di balik kekasaran itu, ada kasih yang tegas. Kasih dari seorang guru yang ingin membebaskan muridnya dari belenggu ilusi. Epictetus tidak mengajak kita untuk berhenti mencintai, tetapi mengajak kita untuk mencintai dengan kebijaksanaan. Ia mengajak kita mencintai seperti seorang pengembara yang menikmati keindahan bunga liar di tepi jalan, menikmati sepenuh hati, tapi tahu bahwa bunga itu bukan miliknya dan bisa layu kapan saja. Bukan berarti kita harus hidup tanpa rasa atau bersikap dingin terhadap dunia, tapi kita perlu mengubah cara kita berhubungan dengan dunia, dari kepemilikan menjadi penerimaan, dari keterikatan menjadi penghargaan, dari rasa memiliki menjadi rasa syukur. Epictetus juga berbicara tentang kehilangan dengan cara yang filosofis, bahkan spiritual. Ia menyarankan agar ketika kita mencium anak kita, pasangan kita, atau orang yang kita cintai, kita mengingat bahwa mereka adalah manusia fana. Ketika kamu mencium anakmu, katanya, katakan dalam hati bahwa kamu sedang mencium makhluk yang bisa mati. Ini bukan untuk merusakmu mencinta, tapi untuk menanamkan kesadaran bahwa segala yang kita cintai adalah pinjaman, bukan kepemilikan. Kesadaran ini mengubah cara kita mencintai. Kita mencintai tanpa ketakutan, tanpa cengkeraman, tanpa tuntutan. Kita hadir sepenuhnya, tapi tetap siap menerima ketika saatnya berpisah. Dan inilah puncak dari cinta yang dewasa. Cinta yang tidak membelenggu, tapi membebaskan. Cinta yang tidak memaksa, tapi memeluk dengan tenang. Di sisi lain, jika kita gagal melepaskan keterikatan, maka kita akan hidup sebagai budak dari apa yang kita cintai. Kita akan terus dihantui oleh kekhawatiran, bagaimana kalau dia pergi? Bagaimana kalau aku kehilangannya? Bagaimana kalau semuanya tidak berjalan sesuai harapan? Dan dari ketakutan itu lahirlah cemburu, kecurigaan, kecemasan, dan penderitaan tanpa akhir.
Maka, jalan menuju kebebasan sejati bukan dengan memiliki lebih banyak, tapi dengan mengurangi keterikatan. Bukan dengan mengontrol dunia, tapi dengan mengubah cara kita menanggapi dunia. Epictetus menunjukkan bahwa kedamaian sejati bukanlah tentang menciptakan kehidupan yang sempurna, tapi tentang memiliki pikiran yang cukup kuat untuk menerima ketidaksempurnaan dengan tenang. Ketika kita berhenti menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak kita kendalikan, kita menemukan kekuatan sejati dalam diri. Kita tidak lagi menjadi korban dari perubahan cuaca emosi dan keadaan, melainkan menjadi nahkoda dari kapal jiwa kita sendiri. Dalam bagian berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana perubahan cara pandang inilah yang menjadi fondasi untuk membangun ketenangan batin yang kokoh. Epictetus akan mengajarkan bagaimana cara mengubah pikiran kita, bukan dunia luar, agar kita dapat menghadapi hidup dengan lebih jernih dan damai. Bagian 5. Mengubah pikiran bukan dunia, kunci kedamaian sejati. Di antara ajaran-ajaran Epictetus yang paling mendalam, ada satu prinsip yang bisa mengubah seluruh cara kita memandang hidup. Jangan berusaha mengubah dunia agar sesuai dengan kehendakmu, tetapi ubahlah kehendakmu agar selaras dengan apa yang terjadi. Ini bukan ajakan untuk pasrah, melainkan undangan untuk berlatih kebijaksanaan, untuk mengarahkan perhatian kita bukan pada apa yang tidak bisa kita kendalikan, melainkan pada cara kita menanggapi segala sesuatu yang terjadi. Bagi Epictetus, segala bentuk penderitaan, ketegangan, dan gejolak batin muncul bukan karena dunia tidak sempurna, tetapi karena pikiran kita menolak untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya. Kita menciptakan harapan-harapan, membangun skenario ideal dalam benak, lalu hancur berkeping-keping ketika kenyataan tidak memenuhi ekspektasi itu. Mari kita ambil contoh yang sederhana, namun sering kita alami, lalu lintas yang semrawut. Ketika kita berharap bahwa jalanan akan selalu lancar, pengendara lain akan selalu sopan, dan tak ada yang menyerobot antrian, maka kita sedang membangun dunia yang tidak realistis di dalam pikiran. Lalu ketika dunia nyata, yang penuh ketidakteraturan dan ketidaksabaran manusia, berbenturan dengan dunia ideal kita, muncullah rasa frustrasi, marah, bahkan benci. Padahal, seperti yang dikatakan oleh Epictetus, ini memang sudah kodratnya. Itulah sifat umum dari lalu lintas. Maka, bukankah lebih bijak jika kita menyelaraskan harapan kita dengan kenyataan itu? Filsuf Stoik memandang bahwa alam semesta memiliki tatanan, meskipun tampak kacau bagi kita. Segala sesuatu terjadi sesuai dengan hukum alam yang luas, dan tak bisa dipahami seluruhnya oleh manusia. Ketika kita menempatkan kehendak kita melawan arus tatanan alam itu, kita menjadi lelah dan luka. Tapi ketika kita belajar menerima, bukan dengan pasrah, melainkan dengan pemahaman, bahwa semua ini bagian dari rancangan besar alam semesta, kita menemukan ketenangan yang selama ini kita cari. Namun Epictetus tidak sekadar menyuruh kita menerima tanpa memberi alat bantu. Ia mengajarkan latihan mental, latihan untuk mengingatkan diri tentang sifat umum dari segala sesuatu. Dalam Enchiridion, ia memberikan contoh yang sangat kuat. Jika kamu menyukai sebuah cangkir, jangan hanya menyukai cangkir itu, tapi ingatlah bahwa kamu menyukai cangkir secara umum. Maka jika suatu saat cangkir itu pecah, kamu tidak akan terlalu terguncang, karena kamu sadar bahwa semua cangkir bisa pecah. Begitu juga jika kamu mencium anak atau pasanganmu, ingatlah bahwa mereka adalah manusia fana. Maka jika takdir memisahkan kalian, kamu tidak hancur karena kamu telah menyiapkan batin untuk kemungkinan itu. Latihan ini terdengar keras, bahkan mungkin terasa dingin bagi sebagian orang, tapi sesungguhnya
Ini adalah bentuk cinta yang paling tulus, cinta yang bebas dari rasa takut kehilangan, cinta yang tidak membelenggu. Ini adalah cinta yang hadir sepenuhnya di saat ini, tanpa diganggu oleh kecemasan masa depan. Mengubah pikiran bukan berarti membohongi diri, bukan pula menyangkal kenyataan. Justru sebaliknya, ini adalah tindakan keberanian tertinggi, menghadapi kenyataan apa adanya dan memilih untuk tetap tenang, tetap waras, dan tetap baik di tengah realitas yang tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Ini adalah bentuk kendali tertinggi atas diri, ketika kita tidak membiarkan dunia mengatur suasana hati dan nilai hidup kita. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini bisa menjadi fondasi yang luar biasa. Bayangkan jika kamu mulai mengubah cara pandangmu terhadap hal-hal kecil. Seorang rekan kerja yang kasar, anak yang sulit diatur, pasangan yang sedang bad mood, atau rencana yang gagal total. Alih-alih berkata, "Seharusnya tidak begini," kamu belajar berkata, "Inilah yang terjadi. Apa yang bisa aku lakukan dari sini?" Perubahan kecil ini bisa membawa perubahan besar dalam kualitas hidupmu. Dan bukan hanya itu. Mengubah pikiran juga berarti membebaskan diri dari ilusi bahwa kita harus mengendalikan segalanya. Dunia tidak diciptakan untuk memenuhi keinginan kita. Orang lain tidak hidup untuk selalu bersikap seperti yang kita harapkan. Bahkan tubuh kita sendiri pada akhirnya akan menua, melemah, dan mati. Tapi kita selalu memiliki satu ruang yang benar-benar milik kita, pikiran kita sendiri. Di sanalah, menurut Epictetus, terdapat kekayaan sejati. Di sanalah letak kebebasan sejati. Dunia bisa merampas harta, reputasi, bahkan orang-orang yang kita cintai. Tapi jika kita menjaga dan melatih pikiran kita, dunia tak akan pernah bisa mengambil kedamaian kita. Dan bukan berarti kita berhenti berbuat. Stoikisme bukan tentang diam pasrah, tapi tentang bertindak dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Kita tetap memperbaiki yang bisa diperbaiki, mencintai dengan sepenuh hati, dan menjalani hidup sebaik mungkin. Tapi kita tidak lagi terpaku pada hasil. Kita tidak lagi goyah jika dunia menolak rencana kita. Kita berdiri kokoh, karena fondasi kita bukan di luar, melainkan di dalam. Dengan mengubah pikiran, menggeser fokus dari mengapa dunia tidak sesuai keinginanku, menjadi bagaimana aku bisa menyesuaikan diriku dengan dunia. Kita berhenti menjadi korban, dan mulai menjadi tuan atas hidup kita sendiri. Pada bagian berikutnya, kita akan menggali lebih dalam bagaimana Epictetus memahami makna penerimaan dan bagaimana kita bisa mencapai kedamaian sejati, bukan dengan menolak kenyataan, tetapi dengan menyelaraskan kehendak kita dengan irama alam semesta. Di sanalah, kata Epictetus, terletak kebebasan yang tak tergoyahkan. Bagian 6. Penerimaan yang membebaskan, mengalir bersama kehendak semesta. Jika selama ini kita memahami penerimaan sebagai bentuk kepasrahan, Epictetus mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Penerimaan bukanlah tunduk dengan lemah terhadap apa yang terjadi, melainkan bersatu dengan gerak semesta melalui kesadaran dan kebijaksanaan. Ini adalah sikap aktif, bukan pasif. Ini adalah penyesuaian kehendak yang sadar, bukan keputusasaan. Epictetus berkata, "Jangan memohon agar segala sesuatu terjadi sesuai kehendakmu, melainkan kehendakmu lah yang harus sejalan dengan apa yang terjadi. Maka engkau akan hidup dalam kedamaian." Ini bukan sekadar nasihat bijak. Ini adalah prinsip hidup yang bisa mengguncang dasar cara kita memahami realitas. Karena selama kita terus-menerus berharap bahwa dunia akan menyesuaikan diri dengan keinginan kita, kita akan hidup dalam kekecewaan yang tak berujung. Tapi ketika kita mulai mengarahkan kehendak kita agar sejalan dengan apa yang terjadi,
kita menemukan kedamaian, bukan karena dunia berubah, tapi karena kita sendiri berubah. Penerimaan yang sejati bukan berarti kita tidak lagi berduka atas kehilangan, atau tidak lagi merasa sedih atas musibah. Namun penerimaan membuat kita tidak diperbudak oleh kesedihan itu. Kita tetap bisa menangis, tapi tidak hancur. Kita tetap bisa merasa sakit, tapi tidak kehilangan makna. Kita bisa kehilangan orang yang kita cintai, tetapi tidak kehilangan kendali atas jiwa kita sendiri. Dalam perspektif Epictetus, kehidupan adalah panggung besar tempat kita memainkan peran. Peran itu bukan selalu yang kita pilih. Kadang kita memainkan peran sebagai orang tua, kadang sebagai anak, sebagai pemimpin, sebagai korban, sebagai orang miskin, sebagai orang yang ditinggalkan, bahkan mungkin sebagai seseorang yang menderita sakit di ranjang kematian. Tapi, seperti yang ia tegaskan, tugasmu adalah memainkan peran yang diberikan padamu dengan sebaik-baiknya, bukan memilih perannya, tetapi menjalankannya dengan kebajikan. Penerimaan dalam hal ini adalah kesiapan untuk memainkan peran apapun yang diberikan kehidupan, tanpa kehilangan keutuhan batin kita. Bukan menyerah pada nasib, melainkan berdiri teguh di tengah arusnya. Bayangkan dua orang yang mengalami musibah yang sama, kehilangan pekerjaan misalnya. Yang satu larut dalam kemarahan dan merasa dunia tidak adil. Yang lain berkata dalam hati, "Ini bukan yang kuinginkan, tapi ini yang terjadi. Maka aku akan menghadapinya dengan jernih." Mereka sama-sama mengalami kenyataan pahit, tetapi pengalaman batin mereka sangat berbeda. Yang pertama diperbudak oleh penolakan terhadap kenyataan, sementara yang kedua bebas karena tidak melawan apa yang tak bisa ia ubah. Epictetus mengajarkan bahwa penderitaan paling dalam bukan datang dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari benturan antara keinginan kita dengan kenyataan. Maka cara terbaik untuk meringankan penderitaan adalah dengan menyelaraskan keinginan itu, seperti perahu yang berlayar mengikuti arah angin, bukan melawannya. Bukan berarti kita tidak boleh punya impian, tetapi kita harus siap menerima bahwa tidak semua impian akan terwujud, dan itu tidak membuat hidup kita kehilangan makna. Dalam penerimaan ada kebebasan. Kebebasan dari ilusi bahwa kita bisa mengendalikan segalanya. Kebebasan dari kemarahan terhadap dunia yang tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Dan dalam kebebasan itu, kita bisa melihat hidup dengan mata yang lebih jernih. Kita bisa mencintai tanpa takut kehilangan, memberi tanpa berharap balasan, bertindak dengan ketulusan tanpa dibebani hasil. Penerimaan juga membuka pintu bagi tindakan yang lebih efektif. Ketika kita tidak dikaburkan oleh kemarahan dan penolakan, kita bisa melihat situasi dengan lebih objektif. Kita bisa bertanya, apa yang bisa aku lakukan sekarang dalam keadaan seperti ini? Bukan bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Penerimaan membuat kita kembali pada kekuatan utama dalam filsafat Stoik. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Bahkan dalam menghadapi kehilangan terbesar, seperti kematian orang yang kita cintai, penerimaan Stoik mengajarkan kita untuk tetap teguh. Epictetus tahu betapa beratnya hal ini. Ia tidak meremehkan rasa sakit, tapi ia mengingatkan bahwa kematian adalah bagian dari tatanan semesta. Tidak ada yang lahir tanpa takdir untuk kembali. Maka, kesedihan kita bukan karena kematian itu sendiri, tetapi karena kita berharap ia tidak datang. Epictetus mengajak kita untuk merenung lebih dalam. Jika kita mencintai seseorang, apakah kita mencintai mereka sebagai manusia fana atau sebagai ilusi abadi yang tidak akan pernah pergi? Jika kita mencintai dalam kesadaran bahwa mereka bisa pergi kapan saja, maka setiap momen bersama mereka menjadi suci, karena kita hadir sepenuh hati
tanpa diganggu oleh rasa takut yang berlebihan. Inilah puncak dari ajaran Epictetus, eudaimonia, kebahagiaan sejati, hanya dapat dicapai ketika kita hidup sejalan dengan alam, selaras dengan takdir. Bayangkan dua orang yang mengalami musibah yang sama. Kehilangan pekerjaan, misalnya. Yang satu larut dalam kemarahan dan merasa dunia tidak adil. Yang lain berkata, dalam hati, ini bukan yang kuinginkan, tapi ini yang terjadi, maka aku akan menghadapinya dengan jernih. Mereka sama-sama mengalami kenyataan pahit, tetapi pengalaman batin mereka sangat berbeda. Yang pertama diperbudak oleh penolakan terhadap kenyataan, sementara yang kedua bebas karena tidak melawan apa yang tak bisa ia ubah. Epictetus mengajarkan bahwa penderitaan paling dalam bukan datang dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari benturan antara keinginan kita dengan kenyataan. Maka cara terbaik untuk meringankan penderitaan adalah dengan menyelaraskan keinginan itu. Seperti perahu yang berlayar mengikuti arah angin, bukan melawannya. Bukan berarti kita tidak boleh punya impian, tetapi kita harus siap menerima bahwa tidak semua impian akan terwujud, dan itu tidak membuat hidup kita kehilangan makna. Dalam penerimaan, ada kebebasan. Kebebasan dari ilusi bahwa kita bisa mengendalikan segalanya. Kebebasan dari kemarahan terhadap dunia yang tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Dan dalam kebebasan itu, kita bisa melihat hidup dengan mata yang lebih jernih. Kita bisa mencintai tanpa takut kehilangan, memberi tanpa berharap balasan, bertindak dengan ketulusan tanpa dibebani hasil. Penerimaan juga membuka pintu bagi tindakan yang lebih efektif. Ketika kita tidak dikaburkan oleh kemarahan dan penolakan, kita bisa melihat situasi dengan lebih objektif. Kita bisa bertanya, apa yang bisa aku lakukan sekarang dalam keadaan seperti ini? Bukan bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Penerimaan membuat kita kembali pada kekuatan utama dalam filsafat Stoik. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Bahkan dalam menghadapi kehilangan terbesar, seperti kematian orang yang kita cintai, penerimaan Stoik mengajarkan kita untuk tetap teguh. Epictetus tahu betapa beratnya hal ini. Ia tidak meremehkan rasa sakit, tapi ia mengingatkan bahwa kematian adalah bagian dari tatanan semesta. Tidak ada yang lahir tanpa takdir untuk kembali. Maka, kesedihan kita bukan karena kematian itu sendiri, tetapi karena kita berharap ia tidak datang. Epictetus mengajak kita untuk merenung lebih dalam. Jika kita mencintai seseorang, apakah kita mencintai mereka sebagai manusia fana atau sebagai ilusi abadi yang tidak akan pernah pergi? Jika kita mencintai dalam kesadaran bahwa mereka bisa pergi kapan saja, maka setiap momen bersama mereka menjadi suci, karena kita hadir sepenuh hati tanpa diganggu oleh rasa takut yang berlebihan. Inilah puncak dari ajaran Epictetus. Eudaimonia, kebahagiaan sejati, hanya dapat dicapai ketika kita hidup sejalan dengan alam, selaras dengan takdir, dan damai dengan diri sendiri. Ini bukan jalan yang mudah, tapi ini adalah jalan menuju kebebasan sejati. Bukan kebebasan untuk mengontrol dunia, tetapi kebebasan dari diperbudak oleh dunia. Dan dalam dunia yang semakin penuh ketidakpastian ini, mungkin ajaran ini bukan sekadar filsafat kuno. Ia adalah obor kecil yang bisa menerangi jalan kita ketika semua tampak gelap. Maka, saat hidup tak berjalan sesuai keinginanmu, ingatlah, kamu masih bisa memilih bagaimana merespons. Dan disitulah, kata Epictetus, letak kekuatanmu yang sesungguhnya. Hidup tak pernah berhenti menguji kita dengan kehilangan, kekecewaan, perubahan yang tak terduga, dan dunia yang terus bergerak tanpa memperdulikan keinginan kita. Namun di tengah badai itu, Epictetus datang bukan sebagai pelindung dari angin ribut,
tetapi sebagai pengingat bahwa di dalam diri kita ada sebuah jangkar yang kokoh, kesadaran, kendali batin, dan kebijaksanaan untuk memilih respons terbaik. Filsafat Stoik, terutama ajaran Epictetus, bukan untuk mereka yang ingin kenyamanan instan. Ia adalah jalan yang menuntut keberanian untuk melepaskan keterikatan, melatih pikiran, dan menyelaraskan kehendak dengan irama semesta. Jalan ini tidak menjanjikan bahwa hidup akan menjadi lebih mudah, tetapi ia menjanjikan bahwa kita akan menjadi lebih kuat. Dan mungkin itulah yang paling kita butuhkan hari ini. Bukan dunia yang sempurna, tetapi hati yang siap menerima dunia apa adanya. Bukan hidup yang selalu sesuai keinginan, tetapi jiwa yang tetap tenang ketika segala sesuatu berubah. Epictetus mengajarkan bahwa kedamaian sejati tidak datang dari mengendalikan segalanya, melainkan dari menyadari apa yang benar-benar bisa kita kendalikan. Dan saat kita mulai hidup dari tempat itu, dari dalam diri yang stabil, jernih, dan sadar, kita tak lagi menjadi korban dunia, tetapi sahabatnya. Kita tak lagi berperang dengan kenyataan, tapi berdamai dengannya. Maka jika kamu bertanya, bagaimana aku bisa hidup dengan lebih tenang di tengah dunia yang tak pasti ini? Jawabannya mungkin bukan dengan mengubah dunia, tapi dengan mengubah cara kamu memandang dan menerima dunia itu sendiri. Karena seperti yang diingatkan Epictetus, atau orang bijak tidak meratapi apa yang tidak dia miliki, tapi bersyukur atas apa yang dia punya dan belajar menerima apa yang terjadi dengan hati yang lapang. Semoga jalan stoik ini memberimu kekuatan, dan semoga kamu menemukan kedamaian yang tidak bisa diganggu oleh dunia luar, karena ia lahir dari dalam dirimu sendiri.